Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode istimbat Imam Abu Hanifah. Dalam mengambil ketetapan suatu hukum, Abu Hanifah mendasarkan diri kepada Al-Quran, hadis, dan pendapat para sahabat. Setelah dalam ketiga sumber tersebut tidak diketemukannya, baru beliau menggunakan ra'yu atau pemikiran. Dan Imam Abu Hanifah berkata, dalam menetapkan hukum, aku berpegang kepada kitab Allah. Jika aku tidak menemukan di dalamnya, aku berpegang kepada sunnah Rasulullah dan asal yang sahih yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya. Jika aku tidak menemukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, aku berpegang kepada perkataan sahabat yang aku sukai dan meninggalkan pendapat mereka yang tidak aku sukai. Adapun urutan metode istimbat dan sumber hukum Abu Hanifah sebagai berikut. Bahwa yang pertama adalah Al-Quran, yakni merupakan pilar utama syariat dan sumber segala hukum. Dan yang kedua, sunnah, merupakan penjelasan dari Al-Quran dan perincian mujmalnya secara umum. Dan yang ketiga, fatwa sahabat, karena mereka merupakan penyampai risalah yang menyaksikan masa turunnya Al-Quran, serta mengetahui munsabah atau keserasian antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dan juga pewarisnya. Dan yang keempat, qiyas digunakan jika tidak ada teks dari Al-Quran dan sunnah Nabi serta fatwa para sahabat. Dan yang kelima, istihsan, yakni berpaling dari qiyas jika hasil dalam suatu kondisi bertentangan dengan kepentingan lain yang menurut syariat lebih utama untuk dipertahankan, maka beliau meninggalkan hasil qiyas dan mencari dalil hukum lain yang lebih sesuai. Dan yang keenam adalah urf, yakni adat kebiasaan atau perbuatan orang-orang Islam dalam suatu masalah tertentu yang tidak disebut dalam nas Al-Quran, kemudian dalam Al-Hadis maupun praktek sahabat. Dan yang ketujuh, Al-Hilal Asyariyah. Hilal merupakan jalan keluar ketika dalam kesempitan. Adapun hilal sebagai upaya keluar dari kesempitan dengan cara yang diperbolehkan oleh syara. Dan mazhab Hanafi memiliki beberapa ciri. Di antaranya yang pertama adalah fikih Imam Abu Hanifah lebih menekankan pada fikih muamalah. Dan kemungkinan cara ini muncul karena pengaruh dari pekerjaan Imam Abu Hanifah sebagai pedagang pakaian di kota Kufah. Begitu beliau yang menjadi patokan dalam merumuskan hukum bidang perdagangan. Merupakan adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan menurutnya, kesimpulan qiyas
dapat ditinggalkan dalam bidang ini bila hasil qiyas berlawanan dalam urfe yang telah mapan. Dan yang kedua, fikih Abu Hanifah memberikan penghargaan khusus kepada hak seseorang, baik pria maupun wanita. Salah satu contoh adalah Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menjadi hakim tidak khusus hak kaum pria, tetapi juga bagi wanita yang menyukupi syarat-syaratnya. Dan mazhab Hanafi telah berkembang dalam sejarah, bahkan dalam beberapa periode menjadi mazhab resmi negara, terutama pada masa Bani Abbas, di mana pada masa pemerintahan Turki Utsmani, mazhab ini juga merupakan salah satu mazhab yang resmi di negara itu. Dan ini tertuang dalam majalah Al-Ahkam, kemudian Al-Adiyah, yakni semacam undang-undang hukum perdata yang disusun berdasarkan mazhab Hanafi. Dan saat ini mazhab Hanafi menjadi panutan sebagian besar umat Islam yang berada di negara Mesir dan juga beberapa negara lainnya, terutama negara-negara Islam yang bergabung dalam Uni Soviet, misalnya Uzbekistan. Demikianlah kisah tentang metode istinbat Imam Abu Hanifah.